Bab 387 Warisan Tidak Diketahui. Arena kuno. Seluruh langit dipenuhi oleh pewarisan tak dikenal yang membayang dan udara di atas arena kuno mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Melihat dari jauh, bayangan warisan yang tidak diketahui ini sepertinya mencerminkan dunia lain. Ada beberapa bangunan di dalamnya, tetapi tampaknya tidak sesederhana ini. Bahkan warisan yang sekuat warisan-warisan surga secara paksa disingkirkan oleh warisan yang tidak diketahui dan beberapa warisan terdekat yang lebih kecil segera dihancurkan. Perubahan mendadak mengejutkan seluruh Secret Crew Dragon Gathering. Kesembilan penguasa semuanya berdiri dan memeriksa warisan yang tidak diketahui dengan serius. Sudah pasti bahwa warisan ini belum pernah muncul sebelumnya di benua bunga Azure. Dengan kekuatan koneksi benua bunga Azure, bagaimana mungkin warisan yang kuat seperti itu turun? Seruan wakil Palace Lord yang biasanya tenang berseru. Sejak putaran kedua Secret Crew Dragon Gathering dimulai, Secret Alliance telah kehilangan kendali. Segala sesuatu berjalan menuju yang tidak diketahui. Apa warisan yang tidak diketahui ini? Mengapa itu akan muncul di benua bunga Azure? Wakil Istana Tuhan, aura warisan ini sangat unik dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan surga bumi Yuan Qi. Oleh karena itu ia hampir tidak bisa turun. Penatua berjanggut putih itu jelas terspesialisasi dalam arai dan buru-buru mengatakan setelah beberapa pemeriksaan. 9 penguasa menduga bahwa warisan ini dibawa ke sini dengan alasan yang tidak diketahui. Di antara mereka, Bai Yun Dao Sovereign menatap Zhao Yufei dan tidak ada yang tahu apakah ekspresinya gembira atau gugup. Punggung Zhao Yufei memiliki sepasang sayap transparan setengah membentang dari punggungnya dan itu berkilau ringan. Dengan bantuan kucing pencuri kecil, Zhao Yufei berhasil melarutkan bahaya dan perubahan garis keturunannya menjadi stabil. Hanya garis keturunan dari 10.000 ras kuno yang bisa membawa warisan yang tidak diketahui ini. Dibandingkan dengan ini semua garis keturunan lainnya termasuk yang dari 3 keluarga besar adalah sampah. Petik 2. Bai Yun Dao Sovereign tahu yang sebenarnya. Namun, rahasia ini terlalu mengejutkan dan begitu rahasia garis keturunan 10.000 kuno ras terungkap, mengesampingkan klan Yuan Surgawi dan aliansi suci, bahkan seluruh benua bunga Azure mungkin dalam bahaya. Warisan-warisan surga mulai memudar dan menghilang di depan warisan yang tidak diketahui. Mungkinkah warisan yang tidak diketahui itu adalah karena Yufei? Zhao Feng tidak menyadari warisan-warisan surga telah lenyap dan sebaliknya terkejut karena warisan nomor 1 dirobohkan. Mungkinkah bahwa ada warisan yang bahkan lebih kuat dari warisan-warisan surga? Sepertinya sumbernya adalah Zhao Yufei. Raksasa berkulit perunggu itu memandang dalam ke arah Bai Yun Dao Daois, yang terakhir adalah tuannya. Warisan ini telah menyingkirkan warisan-warisan surga dan membuatnya menghilang. Apakah ini berarti itu bahkan lebih kuat daripada warisan-warisan surga? Petik 2. Green Moon Sovereign bertanya, mungkin, warisan-warisan surga terkenal bahkan di dunia luar, tetapi benua bunga Azure hanya bisa bertahan dari warisan-warisan surga paling banyak. Warisan yang tidak diketahui itu pasti telah melebihi batas benua tetapi dari kenyataan bahwa itu bisa turun menunjukkan betapa uniknya itu. Petik 2. Sovereign Yu Xingchen berkata, putranya Yu Tianhao baru saja memasuki warisan-warisan surga belum lama ini dan semua orang percaya pada warisan-warisan surga. 9 penguasa tahu bahwa meskipun warisan yang tidak diketahui mungkin tidak setua warisan-warisan surga, itu jelas lebih baik. Weng gelombang, warisan multiwarna turun tetapi tidak membuka pintu. Miao, miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cambuk darah ular mistis saat berdiri di bahu Zhao Yufei dan memberi isyarat kepada Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu ingin aku pergi. Zhao Feng pergi tanpa ragu. Gelombang. Warisan tak dikenal tiba-tiba mengeluarkan riak dan riak berubah menjadi pusaran air multiwarna yang mencapai ke arah Zhao Yufei. Zhao Yufei berteriak dan merasakan tubuhnya ditarik ke arah pusaran air. Yufei, Zhao Feng berseru dan meraih ke arah Zhao Yufei. Namun, kecepatan pusaran air multiwarna terlalu cepat dan ketika Zhao Feng pergi setengah dari tubuh Zhao Yufei sudah ditarik. Yang aneh adalah bahwa selain dari Zhao Yufei, tidak ada orang lain yang tertarik dengan pusaran air. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba memukul cambuknya. Kiyu, cambuk darah ular mistik melintas dan melilit dirinya serta Zhao Yufei dengan lengan Zhao Feng. Karena itu, selama pusaran air menarik Zhao Yufei, itu juga akan menarik Zhao Feng. Hahaha, kucing pencuri pekerjaan bagus.
Zhao Feng mengerti niat kucing kecil pencuri itu. Warisan yang tidak diketahui seharusnya hanya milik Zhao Yufei, tetapi dengan bantuan kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng juga ditarik masuk. Zhao Feng menggunakan bantuan mistik Snake Blood Whip dan terbang di sebelah Zhao Yufei mencoba memasuki warisan yang tidak diketahui. Weng gelombang. Pusaran air multiwarna mencoba mendorong paksa Zhao Feng, tetapi metode kucing pencuri kecil itu lebih tak tahu malu. Whip Mystic Snake Blood membungkus Zhao Feng dan Zhao Yufei bersama-sama sehingga jika pusaran air ingin mendorong Zhao Feng, itu juga akan mendorong Zhao Yufei. Soosh! Zhao Feng jatuh ke tubuh yang hangat dan tangannya menggenggam sosok Zhao Yufei saat aroma yang menyenangkan memasuki hidungnya. Keduanya jatuh ke dalam pusaran air multiwarna dan wajah Zhao Yufei berwarna merah apel tetapi terasa hangat dan beruntung. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu terbungkus di antara keduanya dan tertawa. Kerja bagus. Zhao Feng tertawa, tidak menyadari perubahan Zhao Yufei. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tubuhnya mengalami perubahan yang mirip dengan menggunakan arah teleportasi bintang utara tetapi 100 kali lebih kuat. Arena kuno. Sua-sua. Zhao Feng, Zhao Yufei dan kucing pencuri kecil itu menghilang bersama dengan pusaran air multiwarna. Weng gelombang. Warisan tak dikenal segera meredup dan memudar meninggalkan belasan jenius naga sejati yang kebingungan di arena mengambang. Warisan tak dikenal hanya mengambil Zhao Feng dan Zhao Yufei. Prosesnya terlalu cepat sehingga sebagian besar orang bahkan tidak bereaksi. Hanya sampai warisan lain terhubung, para jenius naga sejati ini mulai bertarung lagi. Pada titik waktu ini, The Secret True Dragon Gathering akan segera berakhir dan 9 penguasa saling memandang. Pengumpulan naga suci-suci ini memiliki terlalu banyak kejutan dan tikungan. Ini mungkin era yang paling mulia. Semua 4 warisan besar telah muncul dan ada warisan yang bahkan lebih kuat yang tidak diketahui. Petik 2. Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah memasuki warisan-warisan surga sedangkan Zhao Feng dan Zhao Yufei telah memasuki warisan yang tidak diketahui. Siapa yang tahu siapa yang akan menentukan masa depan benua ini? Petik 2. Seluruh arena kuno pecah menjadi diskusi. Bagi ratusan ribu penonton, Secret True Dragon Gathering ini memang layak untuk ditonton. Bisa dibayangkan bahwa pengumpulan naga suci-suci ini akan mengguncang dunia. Wakil Patriark memandang ke arah warisan yang tidak diketahui menghilang. Zhao Feng, kamu beruntung sangat baik. Tingkat warisan itu lebih tinggi, dan saya percaya dengan garis keturunan mata Anda tidak akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Di bawah desahan dan seruan pengumpulan naga suci-suci ini berakhir. Aliansi Suci mengadakan pertemuan rahasia yang dipimpin oleh wakil Palace Lord yang berkulit perunggu. Aku akan mengatakannya dengan sederhana. Para jenius yang memasuki warisan dari Secret True Dragon Gathering tidak akan kembali dalam waktu dekat. Namun, kami masih memiliki masalah lain. Petik 2. Kata raksasa berkulit perunggu itu. Anggota-anggota ini terutama berada di alam inti asal. Aliansi Suci terdiri dari sejumlah kecil orang ini, tetapi mereka memutuskan benua ini hidup atau mati. Most Origin Core Realm tahu apa masalahnya. Agama Iblis Moon Scarlet mencuri warisan Scarlet Moon Secret True Dragon Gathering. Kita perlu menemukan di mana mereka berada. Petik 1. Agama Iblis Bulan Scarlet mungkin telah berhasil memasuki warisan Scarlet Moon. Jika itu masalahnya, maka masa depan akan penuh bahaya. Petik 2. Para penguasa berdiskusi. Mengontrol warisan tak terbayangkan dan Scarlet Moon Demonic Religion mengetahui rahasia dalam warisan. Begitu dia kembali, segalanya mungkin terjadi. Hanya agama bulan merah saja tidak menakutkan. Kembali ketika Scarlet Moon Demonic Religion dapat menyapu seluruh benua begitu cepat adalah karena dukungan dari dunia luar. Petik 2. Wakil Istana Tuhan, maksudmu Istana Setan Bulan. Jika saya ingat dengan benar benua bunga Azure dan daerah terdekat lainnya harus dikendalikan oleh 3 istana suci. Petik 2. Istana Setan Bulan adalah kekuatan bintang 2 dan setengah. Saat itu hanya sedikit membantu dan hampir membuat Scarlet Moon Demonic Religion memerintah benua. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Iblis Bulan terlalu jauh dan bala bantuan dari 3 istana suci datang pada waktunya serta aliansi suci dan penampilan para ahli seperti Sword Sein Yewuxi, hasilnya tidak terpikirkan. Petik 2. Wakil Istana Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil Istana Tuhan, apakah Anda curiga bahwa Istana Setan Bulan membantu agama Iblis Scarlet Moon mencuri warisan Scarlet Moon? Itu benar,
Kamu tahu bahwa bahkan 100 pasukan satu bintang yang dikombinasikan tidak dapat mengalahkan pasukan 2,5 bintang. Diskusi menjadi khusyuk. Banyak penguasa yang hadir dikirim ke benua timur, barat, utara dan lainnya dengan susunan teleportasi aliansi suci. Dari catatan kuno pasukan dipecah dari 1 menjadi 5 bintang. 1 bintang adalah yang terendah dan 5 bintang yang tertinggi. Suatu kekuatan seperti agama darah besi hanya kekuatan bintang yang lebih kuat dan dekat dengan 1 bintang. 10 klan besar secara teknis nyaris bukan pasukan bintang 1 dan agama iblis Moon Scarlet adalah kekuatan bintang 1 yang mungkin dekat dengan 1,5 bintang. Perpecahan faksi-faksi ini pasti di mulut para penguasa, membuktikan bahwa dunia antara penguasa dan yang lain berbeda. Tentu saja, saat ini semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Feng dan para jenius lainnya yang telah memasuki warisan. Bab 388 Reruntuhan Sein Ungu 1. Setelah sensasi membalik, Zhao Feng mendarat ke tanah. Hanya ada Zhao Feng dan Zhao Yufei serta kucing kecil pencuri itu menghilang. Pada waktu itu ketika Yufei, aku dan kucing itu berada di pusaran air, kami dipindahkan secara acak. Zhao Feng menyimpulkan. Dia masih bisa merasakan hubungan antara dia dan kucing kecil pencuri itu meskipun hubungannya sedikit lemah. Namun jika hubungan ini tetap ada, itu berarti kucing pencuri kecil itu hidup. Aku sebenarnya khawatir dengan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng merasa ini lucu. Dengan misteri, kecerdasan, dan kekuatan kucing pencuri kecil untuk menghindari bahaya, hidupnya pasti akan lebih baik daripada Zhao Feng. Adapun Zhao Yufei, dia adalah target utama dari warisan yang tidak diketahui dan mungkin dirawat di sini. Zhao Feng hanya perlu khawatir tentang dirinya sendiri dan reaksi pertamanya adalah memeriksa sekelilingnya dengan mata spiritual Tuhannya. Zhao Feng terkejut. Di tempat yang aneh ini, perasaan dan kemampuan rohaninya untuk mendeteksi terkendali. Mata spiritual Tuhannya juga merupakan sumber deteksi dan hanya bisa melihat 1/10 sejauh. Dari titik ini saja, orang bisa melihat bahwa warisan yang tidak diketahui ini tidak sederhana. Bukannya Zhao Feng tidak berada di tempat di mana mereka membatasi indera energi mental. Sebagai contoh, Floating Crash Palace memiliki batasan seperti itu tetapi tidak banyak mempengaruhi mata spiritual Tuhannya dan saat itu mata spiritual Tuhannya belum banyak berkembang. Namun, Zhao Feng masih bisa melihat semuanya dalam radius 100 hingga 200 mil dengan jelas. Setelah melihat-lihat ekspresi Zhao Feng sangat serius. Di udara ia melihat sekelompok burung semuanya dengan setidaknya 1 pemimpin di True Mystic Rank. Kekuatan pemimpin True Mystic Rank burung dekat dengan keajaiban luar biasa dan memimpin setidaknya 10 True Human Ranks serta ribuan lainnya. Kelompok seperti ini sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi Zhao Feng. Setelah meninggalkan arena kuno kekuatan transfer melintasi ruang menghilang dan kekuatan Zhao Feng kembali seperti biasa. Lebih jauh lagi, ada kelompok burung yang bahkan lebih besar di mana budidaya burung terkemuka telah mencapai True Lord Rank dan memiliki setidaknya 10 bawahan True Mystic Rank yang pasangannya sebanding dengan tingkat keajaiban luar biasa. Ada sekitar 10 hingga 20 ribu burung di salah satu kelompok yang lebih besar. Bahkan jika 5 keajaiban luar biasa bekerja sama, kita mungkin akan dimusnahkan. Petik 2. Hanya memikirkan hal itu membuat hati Zhao Feng melompat. Bahayanya tidak hanya terbatas di udara. Ada juga banyak binatang buas di tanah di dalam air. Ada juga binatang True Mystic Rank yang kesepian dan juga True Lord Rank yang langka. Tugas paling penting saat ini adalah mengumpulkan informasi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Jika ini adalah salah satu dari 4 warisan besar dia setidaknya akan memiliki beberapa informasi. Namun, ini adalah pertama kalinya warisan yang tidak diketahui ini turun ke benua bunga Azure. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Zhao Feng telah meneliti situasi secara kasar dalam radius 200 mil. Setelah itu ia menemukan bukit kecil yang relatif aman dan mulai beristirahat. The Secret True Dragon Gathering telah berlangsung selama 10 hingga 20 hari dan seorang jenius akan merasa lelah. Zhao Feng harus dalam kondisi puncak untuk selamat dari tempat ini. Alasan lain adalah bahwa Zhao Feng perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Dalam Secret True Dragon Gathering dia telah meningkat pesat, kekuatan transfer di ruang angkasa membuat energi mentalnya meningkat dengan cepat. Kedalaman sosok patung batu langit itu tak terukur dan hanya menyentuhnya membuat tingkat energi mentalku naik ke puncak True Mystic Rank dan bahkan mendekati pada True Lord Rank.
Pikir Zhao Feng. Dia meninggalkan sedikit energi untuk fokus di luar dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata 2-3 hari telah berlalu dan energi mental, kekuatan dan fokus Zhao Feng mencapai puncaknya. Dia telah mendapatkan pemahaman lebih lanjut dengan menjadi satu dengan alam. Hanya dalam pikiran Zhao Feng bisa menyerap Lightning Yuan Qi di sekitarnya. Level energi mentalku hampir di True Lord Rank dan selama aku melatihnya dan memahami kedalaman dari waktu figur akan menjadi satu-satunya hal yang menghalangi jalanku untuk energi mentalku mencapai True Lord Rank. Zhao Feng sangat gembira, karena energi mentalnya telah menyentuh True Lord Rank, kecepatan kultivasinya juga akan naik dengan cepat. Ini berarti bahwa tidak akan ada kesulitan baginya untuk mencapai tahap awal dari True Mystic Rank dan dapat melakukannya hanya dalam 1 atau 2 hari lagi di pengasingan. Selanjutnya, Zhao Feng telah memutar ulang proses pengumpulan naga suci-suci dan lebih memahami garis keturunan mata. Kekuatan Zhao Feng telah bangkit kembali dan dengan momentum ini dia jelas ingin tetap tinggal di pengasingan. Namun, pada saat ini hati Zhao Feng menggeram rendah dan gemetar. Apakah ada gerombolan binatang buas di dekat sini? Hati Zhao Feng melompat. Banyak binatang buas di sini bisa mengancamnya dan jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan seekor binatang buas di True Lord Rank maka hidupnya akan dalam bahaya. Cheng, sosok Zhao Feng mendarat ke sebuah bukit saat dia mengamati ke arah mana suara itu berasal. Gelombang. 30 mil jauhnya ada buaya berskala hitam yang panjangnya puluhan meter dengan mata merah gelap dan kilat hitam mengelilinginya. Kemanapun kilat hitam pergi, tanah akan hangus dan mulai merokok. Petir yang aneh. Zhao Feng merasakan kinya roh sejati di tubuhnya sedikit bergetar. Petir dari buaya skala hitam memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatannya tidak lebih rendah dari Zhao Feng. Selain itu, tubuh yang tangguh bisa menerima serangan dari True Lord Rank. Jika Zhao Feng harus menghadapi buaya ini tanpa mata spiritual Tuhannya, dia pasti akan kalah. Haha, skala buaya petir Blackpool. Ini dapat memblokir serangan True Force dan hampir sepenuhnya tangguh terhadap serangan petir. Tulang kilat dan denyut jantung air adalah bahan langka. Petik 2. 3 laki-laki dan 1 perempuan di sekitar usia 20, jelas dari generasi muda mengejar buaya skala hitam dari belakang. Ada orang. Zhao Feng menatap 3 pria dan 1 wanita dengan heran. Buaya berskala hitam lebih kuat dari Dewi Bingwei dan si Cheng Tian. Terlepas dari Yu Tianhao, mungkin tidak ada yang cocok, tetapi keempat ini telah mengalahkan buaya berskala hitam sampai tingkat di mana ia bahkan tidak bisa melawan. 3 laki-laki dan 1 perempuan segera mengelilingi buaya petir Blackpool dan dengan ganas menyerangnya. 1 puncak True Mystic Rank, 2 tahap akhir dari True Mystic Rank dan 1 tahap awal True Mystic Rank. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memindai keempatnya dan hatinya bergetar. Gadis dengan kultivasi terendah menunjukkan kekuatan hampir dekat dengan keajaiban luar biasa dan tingkat True Mystic Rank 2 akhir setara dengan keajaiban luar biasa, atau sedikit lebih kuat. Adapun pemuda elang bermata True Mystic Rank puncak, kekuatan pertempurannya menakutkan dan mengalahkan buaya petir Blackpool dengan setiap gerakan. Di seluruh Secret True Dragon Gathering, mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa melawannya. Jika bukan karena pertahanan buaya petir Blackpool, yang bahkan lebih kuat dari si Cheng Tian, itu mungkin sudah robek berkeping-keping. Pemuda bermata elang juga tampak sangat kasual dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa latar belakang orang-orang ini, mungkinkah? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Jawabannya jelas. Jika orang-orang ini bukan penduduk asli dari tempat ini, maka mereka mungkin jenius dari dunia luar. Jenius dunia luar. Orang-orang ini berusia sekitar 20 dan pemuda bermata elang itu belum lewat 30. Mundur, hati Zhao Feng menegang. Jika dia harus menghadapi keempat orang ini, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Siapa di sana? Pemuda bermata elang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan seberkas cahaya dingin terkunci di atas bukit tempat Zhao Feng berada. Zhao Feng segera menggunakan jubah bayangan Yin untuk menyembunyikan dirinya. Li Xiao, King Xiaoxue, kalian berdua pergi dan periksa tempat itu. Saya merasa seolah-olah kita sedang melihat. Jika itu orang-orang dari Istana Blackcliff, kita akan berada dalam masalah. Petik 2. Pemuda bermata elang itu memerintahkan. Dimengerti, salah satu laki-laki dan perempuan pergi ke arah yang berbeda dan mengunci ke 100 jari-jari di mana Zhao Feng berada. Hati Zhao Feng turun. Jika dia berlari,
dia pasti akan ditemukan. Efek tembus pandang Yin Shadow Cloak hanya akan lebih baik jika tidak bergerak dan pada malam hari. Itu bukan malam sekarang. Pada saat ini, King Xiaoxue, wanita itu mulai menutup di mana Zhao Feng berada di pengasingan sebelumnya. King Xiaoxue cantik dan berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, tetapi memiliki kultivasi tahap awal True Mystic Rank dan tidak jauh dari tahap akhir. Tidak bagus, jika dia mendekati tempat aku berada di pengasingan, dia pasti akan merasakan sesuatu. Ekspresi Zhao Feng redup. Tempat di mana Zhao Feng berada di pengasingan sebelumnya adalah sebuah gua kecil yang masih memiliki aura Zhao Feng di dalamnya. Memang, King Xiaoxue mendarat ke bukit dan segera menemukan aura Zhao Feng dengan indera spiritualnya dan tempat dia duduk. Masih hangat dan aura belum hilang. Orang ini pasti belum melangkah jauh. Petik 2. Mata King Xiaoxue menyala ketika senyum dingin muncul di bibirnya. Sebuah bak muncul di tangannya yang mengendus tempat Zhao Feng duduk. Semua tindakannya berada dalam kendali Zhao Feng. Dia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Lebih baik menyerang dulu daripada terlambat. Zhao Feng berpikir dan berubah menjadi kabur yang mendekati King Xiaoxue. Siapa di sana? Karena budidaya Zhao Feng lebih tinggi dari King Xiaoxue, yang terakhir hanya menyadari ketika Zhao Feng tepat di belakangnya. Eye of Illusion. Tatapan King Xiaoxue mendarat di mata dingin yang membekukan dunianya. Detik berikutnya, King Xiaoxue muncul dalam dimensi beku. Rantai petir setebal kepalan tangan mengikat anggota tubuhnya dan rasa dingin membuatnya tidak bisa bergerak. Kamu siapa? Ini adalah ilusi energi mental. Anda dari Black Cliff Palace. Petik 2. King Xiaoxue memekik dan menyerang balik dengan energi mentalnya mencoba membebaskan diri dari sini. Istana Tebing Hitam. Tidak pernah mendengar tentang mereka. Petik 2. Zhao Feng berhenti. Sepertinya ada lebih dari satu kekuatan di sini. Kamu tidak tahu Istana Black Cliff. Apakah Anda asli reruntuhan Sein Ungu? Petik 2. Bab 389 Reruntuhan Sein Ungu, 2. Reruntuhan Sein Ungu. Hati Zhao Feng bergerak. Sepertinya ini adalah nama tempat ini. Para jenius dunia luar jelas tahu lebih banyak informasi tentang di sini dan ada lebih dari satu kekuatan dalam apa yang disebut Reruntuhan Sein Ungu. Mari kita bicara tentang Reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng dengan santai berkata ketika cambuk yang terbuat dari kilat muncul di tangannya. Di penjara yang terbuat dari energi mental ini, berlalunya waktu berbeda. Satu napas di sini bisa berarti berjam-jam atau bahkan setengah hari di dunia nyata. Itu hanya tergantung pada tingkat energi mental Zhao Feng. Selain itu, mata spiritual Allah dapat memungkinkan Zhao Feng untuk menggunakan mata ilusi dengan potensi penuh. Ekspresi King Xiaoxue berubah dan sepertinya menebak garis keturunan mata Zhao Feng. Jika dia tidak bekerja sama dengan baik dan tidak bisa membebaskan diri dari sini, dia harus menanggung siksaan tanpa batas Zhao Feng. Rasa sakit dalam dimensi energi mental 10 kali hingga 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Jangan berjuang tanpa daya. Mungkin Anda bisa menimbulkan masalah bagi saya di dunia nyata tetapi di sini perbedaan antara Anda dan saya lebih besar. 20 jam di sini satu napas di luar. Petik 2. Zhao Feng melambaikan cambuk petirnya. Sosok King Xiaoxue bergetar. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari klan dan belum pernah melalui banyak situasi hidup atau mati. Setelah terkena mata ilusi Zhao Feng, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu bahkan tidak tahu tentang reruntuhan Sein Purple. 8 Mungkinkah kamu jenius dari faksi lain? Tapi bagaimana mungkin? Petik 2. King Xiaoxue memekik saat dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat ke arah Zhao Feng dengan tak percaya. Zhao Feng mencibir, mengapa kamu bisa masuk dan bukan aku? Reruntuhan Sein Ungu dikendalikan oleh 3 sekte terkuat di Kepulauan Tianlu dan tanpa masing-masing token warisan, bagaimana jenius dari pasukan lain bisa masuk? King Xiaoxue terdiam, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia datang dari Kepulauan Tianlu dan reruntuhan Sein Purple adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setiap 10 tahun sekali. Namun, dia belum pernah mendengar orang selain 3 sekte bisa masuk. Bagaimana pemuda ini masuk? Mendengar sampai di sini, Zhao Feng mulai berpikir. Alasan mengapa dia juga bisa memasuki reruntuhan Sein Purple adalah kecelakaan, dan alasan sebenarnya mungkin pada Zhao Yufei. King Xiaoxue kemudian bekerja sama dengan sangat baik dan menjawab semua pertanyaan tentang Purple Sein Ruins. Lagi pula,
Informasi ini bukan rahasia dan jika dia tidak bekerja sama dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Zhao Feng sangat puas dengan sikapnya. Berapa banyak pasukan telah memasuki reruntuhan Saint Purple dan apa 3 sekte yang kamu bicarakan? Zhao Feng bertanya langsung. 3 sekte adalah sekte spiritual bulan murni, istana tebing hitam dan istana setan bulan, semuanya setidaknya memiliki kekuatan bintang 2. Selain mereka, ada juga 10 pasukan elit bintang 1 lainnya. Petik 2. King Xiaoxue menjawab. Sekte bintang 2. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia mendengar ini. Catatan kuno mengatakan bahwa pasukan diklasifikasikan menjadi 5 bintang dari 1 bintang ke 5 bintang, seperti menara. Di sepanjang sejarah benua bunga Azure, kekuatan yang paling kuat adalah dulunya agama iblis bulan Scarlet yang juga merupakan kekuatan bintang 1 dan dekat dengan kekuatan bintang 1 dan setengah bintang. Agama darah besi tempat Zhao Feng berada mungkin setengah bintang atau hampir 1 bintang. Adapun 13 klan, mereka semua bersama-sama bahkan tidak akan menjadi kekuatan setengah bintang. Mendengarkan King Xiaoxue, latar belakang para jenius ini yang telah memasuki reruntuhan Saint Purple semuanya setidaknya pada tingkat Scarlet Moon Demonic Religion. Di atas mereka adalah 3 sekte, semua setidaknya di 2 bintang. Kekuatan 2 bintang adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua bunga Azure. Persyaratan untuk pasukan bintang 2 adalah memiliki raja di alam Dewa Void dan alam Dewa Void tidak dapat dibayangkan untuk benua bunga Azure. Ini berarti bahwa 1 atau 2 kekuatan di belakang orang-orang ini dapat menghancurkan benua bunga Azure. Apa kekuatan para jenius yang memasuki reruntuhan Saint Purple? Bagaimana kabar kalian? Petik 2. Zhao Feng bertanya dengan mendesak. Dia akan berinteraksi dengan mereka cepat atau lambat. Kekuatan kita rendah di antara para jenius di sini. Dari para jenius di sini, ada 10 tuan sejati, yang semuanya telah mencapai setidaknya peringkat tuan sejati atau bahkan setengah langkah Origin Core Realm. Bahkan kita berempat Wind Snow Pavilion, bersama-sama tidak bisa menghalangi satu gerakan mereka. Petik 2. King Xiaoxue menjawab agak pahit ketika dia menyebutkan 10 tuan sejati dengan hormat dan waspada. 10 jenius Lord sejati. Zhao Feng merasa hatinya menjadi lebih khusyuk dan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mengesampingkan ketiga sekte, hanya 4 dari paviliun angin salju bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Zhao Feng. Bahkan jika semua 5 keajaiban luar biasa tiba mereka akan mencapai hasil imbang. King Xiaoxue adalah yang terlemah dari 4 dari Wind Snow Pavilion. Zhao Feng sekarang tahu situasi tentang reruntuhan Saint Ungu. Yang tersisa hanyalah tentang reruntuhan Saint Ungu itu sendiri. Apa jenis warisan reruntuhan Saint Ungu ini? Pemilik asli dari reruntuhan Saint Ungu adalah Dewa Suci Malam Ungu yang budidayanya mencapai alam cahaya mistik dan hanya 1 langkah dari alam ilahi surgawi. King Xiaoxue perlahan menceritakan sejarah reruntuhan Saint Ungu. Zhao Feng tidak terburu-buru karena perjalanan waktu di sini berbeda dari dunia luar. Rupanya Tuan Malam Suci Ungu memiliki garis keturunan samar dari 10.000 ras kuno tetapi mati karena suatu alasan yang tidak ada yang tahu. Dia meninggalkan reruntuhan ini dan meskipun Purple Knight Secret Lord telah jatuh, masih ada jejak jiwanya yang telah bergabung dengan reruntuhan ini yang akan memilih orang yang paling cocok untuk mewarisi garis keturunannya. Petik 2. Zhao Feng diam-diam mendengarkan. Ada banyak rumor tentang reruntuhan Saint Ungu yang bahkan membuat mata penguasa dan Void God Realm Kings merah. Tentu saja, reruntuhan Saint Ungu selalu dikendalikan oleh 3 sekte dan bahkan jika beberapa kekuatan memiliki mata merah, mereka tidak berani bergerak bahkan jika mereka adalah penguasa. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh ketiga sekte 2 bintang ini? Hanya beberapa kekuatan di bawah sekte 2 bintang ini bisa menyapu Azure Flower benua. 3 sekte adalah Istana Black Cliff, sebuah sekte 2 bintang. Istana Setan Bulan yang dulunya adalah sekte 2,5 bintang tetapi sekarang telah turun menjadi 2 bintang. Sekte spiritual bulan murni yang saat ini merupakan yang terkuat dan memiliki 2,5 bintang. Mereka adalah raksasa di daerah sekitarnya. Petik 2. King Xiaoxue hormat dan kebencian pada saat yang sama ketika dia menyebutkan 3 sekte. Menjadi klan bawahan dari 1 bintang, Paviliun Angin Salju diperlukan untuk memberi Istana Iblis Bulan sejumlah besar sumber daya setiap tahun. Daerah pulau, Zhao Feng merasa seolah-olah tempat-tempat ini sangat jauh dari benua bunga Azure. Pernahkah Anda mendengar ada benua? Zhao Feng diuji. Benua, itu tempat legendaris yang terlalu jauh dari kita.
Setelah benua desolate hancur dan berubah menjadi miliaran keping, bintik apapun menjadi area. Tentu saja, ada beberapa pulau kecil yang menyebut diri mereka benua. Mereka adalah katak di dasar sumur. Petik 2. King Xiaoxue diejek. Mendengar ini Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak mempelajari lebih lanjut. Tugas saat ini adalah bertahan di Purple Saint Ruins dan bertemu dengan Zhao Yufei dan si kucing kecil pencuri. Napas kemudian, celepuk, sosok King Xiaoxue jatuh ke tanah basah kuyup. Pa, Zhao Feng menyegel ki dari roh sejati King Xiaoxue dan kemampuan gerakannya. Xiaoxue, dari kejauhan terdengar teriakan dari Li Xiao, yang berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Li Xiao dan King Xiaoxue berdua pergi ke arah yang berbeda untuk mencari dan keduanya di zona ini. Keduanya membagi tugas dan bisa saling membantu. Meskipun itu satu atau dua napas, Li Xiao menyadari bahwa King Xiaoxue telah menghilang dan menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat berhati-hati, Zhao Feng menyadari bahwa dia telah meremehkan 4 jenius dari Wind Snow Pavilion. Kekuatan mereka setara dengan tingkat Scarlet Moon Demonic Religions. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa alasan mereka sangat berhati-hati adalah karena para jenius dari Istana Blackcliff tidak jauh dari sini. So, Li Xiao berseru dan bergegas menuju bukit tempat Li Xiaoxue terakhir berada. Pada kenyataannya, dia disembunyikan oleh Zhao Feng. Xiaoxue menghilang, pasti seseorang dari Blackcliff Palace. Petik 2. Pemuda bermata elang dan orang lain di kejauhan baru saja menghabisi buaya petir Blackpool dan membelah rampasan sebelum menerima berita ini. So, 3 jenius yang tersisa dari Wind Snow Pavilion dengan cepat bergegas menuju bukit. 2 tahap True Mystic Ranks dan 1 puncak True Mystic Rank. Saya mungkin tidak bisa bersembunyi lagi. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng tegas. Para jenius yang memasuki reruntuhan Sein Ungu memiliki masing-masing token warisan dan bisa merasakan satu sama lain jika mereka berasal dari kelompok yang sama. Untuk berlari atau bertarung, pikiran Zhao Feng berputar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi ketiganya. Pemuda bermata elang adalah tingkat Yu Tianhao dan 2 tahap lainnya True Mystic Ranks hanya lebih kuat dari Dewi Bingwei. Bahkan jika dia berlari dan kemungkinan melarikan diri sedikit lebih besar, itu tidak pasti dia akan bertemu dengan jenius yang lebih kuat. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng tiba-tiba memindai tempat itu dan dia memikirkan sebuah rencana. Meskipun rencana ini sedikit berisiko, patut dicoba. Setelah berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Teng, Zhao Feng mengangkat King Xiaoxue yang kelelahan dan tak berdaya kemudian berjalan keluar dan menghadapi 3 jenius dari Wind Snow Pavilion. Xiaoxue, Li Xiao yang ada di depan dan 2 di belakangnya berseru. Bajingan, beraninya kamu menculik Xiaoxue. Raungan Li Xiao dicampur dengan kejutan dan kemarahan. Melihat orang yang dicintainya diculik, hatinya terbakar. Jika kamu berani mendekat, aku akan meremas lehernya. Zhao Feng dengan dingin mencengkeram leher putih salju King Xiaoxue. Menyandera King Xiaoxue adalah langkah pertama Zhao Feng dalam rencana ini. Bab 390 Mencuri. Bukit Kecil. Zhao Feng menyandera King Xiaoxue. Wajah yang terakhir pucat pasi dan tidak memiliki energi di dalam dirinya. Kekuatannya telah disegel dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. 3 jenius dari Wind Snow Pavilion terkejut dan marah tetapi tidak berani melakukan gerakan terburu-buru. Bajingan, lepaskan Xiaoxue lalu minta maaf dan kami akan membiarkanmu hidup. Pemuda elang yang bermata elang itu berkata dengan dingin. Kultivasinya telah mencapai puncak True Mystic Rank dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan Yu Tianhao. Langkahnya percaya diri dan melepaskan aura dingin. Setiap tindakan darinya sudah cukup untuk membuat gelisah realem spiritual yang normal. Zhao Feng tanpa ekspresi menempatkan lebih banyak kekuatan di tenggorokan King Xiaoxue. Wajah King Xiaoxue langsung berubah menjadi hijau saat dia berjuang dan batuk putus asa. Jelas dia kesakitan. Berhenti. Ekspresi Li Xiao dan tahap akhir lainnya True Mystic Rank berubah dan langkah elang mengamati pemuda berhenti. Dia diam-diam terkejut karena pemuda berambut biru ini hanya pada tahap awal dari True Mystic Rank tetapi tidak tergerak oleh tekanannya. Seolah-olah dia sangat berpengalaman dalam mengambil sandera. Selanjutnya, dengan budidaya lawan, bagaimana dia bisa menangkap King Xiaoxue dengan mudah? Aku, Qiao Changting, benci diancam. Jika dia mati, aku akan membuatmu memohon untuk mati. Petik 2.
Pemuda bermata elang berkata dengan gelap. Zhao Feng tetap tidak tergerak, jika ada di antara kamu melangkah lebih jauh, aku akan memenggal salah satu tangannya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencoba. Petik 2. Ketiga pria itu saling memandang, tidak berharap pemuda ini akan begitu berpengalaman. Memang, mengambil sandera bukanlah pertama kalinya Zhao Feng melakukannya dan dia berspesialisasi dalam hal itu. Metode ini sangat berguna melawan lawan yang kuat. Kembali di Water Moon Treasury dia telah menculik master mekanisme dan langsung membalikkan ombak dan memblokir 3 alam roh sejati meskipun dia hanya di alam Ascended. Dia telah menculik permaisuri Qin di ibu kota Canopy Great Country dan mengejutkan negara itu. Nak, apa yang kamu inginkan? Li Xiao tidak bisa menahan diri karena wanita yang dicintainya kesakitan dan bisa mati kapan saja. Jangan mendekat sampai aku 10 mil jauhnya. Setiap gerakan akan berarti kematiannya. Petik 2. Zhao Feng berkata perlahan, siapa yang tahu bahwa kamu tidak akan membunuhnya setelah itu? Pemuda bermata elang itu berkata dengan dingin. 10 mil. Pemuda bermata elang sedikit terkejut karena jarak ini tidak jauh. Aku akan menempatkannya di sini dan kemudian kamu bisa menyelamatkan di sini setelah aku melewati 10 mil. Ini adalah kesepakatan yang jujur. Petik 2. Zhao Feng menempatkan King Xiaoxue ke tanah. Para pemuda saling memandang dan berpikir dalam hati mereka, apakah bocah ini terbelakang? Menurunkan sandera lalu berlari. Petik 2. Jika dia melakukan itu maka 4 dari Wind Snow Pavilion bisa menyelamatkan sandera sambil mengejarnya pada saat yang sama. Semua seutuhnya, melakukan hal ini menempatkan Zhao Feng dalam situasi yang buruk dan cukup jujur. Baik, kami setuju. Li Xiao sangat gembira dan langsung setuju. Meskipun ketiganya curiga mereka telah memutuskan bahwa ketika Zhao Feng telah menurunkan King Xiaoxue dan pergi sejauh beberapa mil mereka bisa membunuhnya. Adapun janji, itu tidak berarti apa-apa. Baik, kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak akan menyusahkan Anda sebelum Anda mencapai radius 10 mil. Petik 2. Mata pemuda bermata elang berbinar. Zhao Feng mengangguk lalu perlahan berjalan pergi setelah meletakkan King Xiaoxue. Dia benar-benar pergi seperti ini. Ketiganya dari Wind Snow Pavilion tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada titik ini ketiganya menahan napas dan menatap Zhao Feng jika dia menyesali keputusan ini. Bagaimanapun, Zhao Feng masih dekat dengan King Xiaoxue sementara mereka masih memiliki jarak yang harus ditempuh. Namun, 100 langkah, 200 langkah, 100 yard, 1 mil, Zhao Feng berjalan semakin jauh dan ketiganya dari Wind Snow Pavilion dipindahkan. Li Xiao, kamu paling dekat dengan King Xiaoxue. Ketika anak-anak itu mencapai 2 mil, Anda segera pergi dan menyelamatkannya. Petik 2. Kata pemuda bermata elang. Dalam perhitungan mereka, setelah Zhao Feng mencapai tanda 2 mil ancamannya terhadap sandera akan sangat rendah. Li Xiao mengangguk dan niat membunuh melintas di matanya. Saat Zhao Feng hendak mencapai tanda 2 mil, Li Xiao tidak bisa menahan diri dan mulai bergerak. Namun, pada saat ini, petir api mata Tuhan, Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan mata kirinya menyala dengan nyala biru. Suara mendesing, api petir transparan setengah mendarat di Li Xiao dan meledak dan mulai membakar dalam dimensi energi mentalnya. Arg, Li Xiao melolong dan jatuh ke tanah dengan celepukan saat dia menyebarkan Key of True Spirit-nya untuk memadamkan api. Hanya dalam waktu singkat pikiran dan tubuhnya telah hangus. Perubahan mendadak ini mengejutkan kedua orang di belakang. Mereka baru saja akan bergerak ketika mata kiri Zhao Feng mengunci King Xiaoxue dengan api petir setengah transparan. King Xiaoxue tidak memiliki perlawanan dan jika dia terkena mata dewa api petir dia pasti akan mati. Berhenti, 3 berteriak termasuk Li Xiao yang masih terluka. Pemuda bermata elang dengan kultivasi tertinggi mengambil napas dalam-dalam dan memeriksa Zhao Feng lagi. Dia mengakui telah meremehkan musuh. Bocah berambut biru itu bertindak dengan cara yang berpengalaman dan menempatkan King Xiaoxue terlebih dahulu berarti dia memiliki semacam kepercayaan. Kisaran keterampilan teknik mataku adalah 10 mil dan kau telah melihat seberapa cepatnya. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi saat dia berbalik dan melanjutkan perjalanan lagi. 10 mil, ketiganya merasa tidak percaya, bukannya mereka tidak melihat skill seperti itu, tapi jarak ini tidak bisa dipercaya. Tentu saja, ini hanya karena Zhao Feng memiliki mata spiritual Tuhan dan 10 mil hanya jarak yang aman. Namun,
Semakin jauh jarak semakin kecil kekuatannya dan ketika mencapai jarak tertentu, serangannya tidak berguna. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir atau dia akan mati. Zhao Feng berbalik dan pergi. Kali ini kecepatan mundurnya jauh lebih cepat. Sebuah busur petir segera bergabung ke hutan dan di Purple Saint Ruins. Perasaan spiritual pemuda bermata elang dan perusahaan berkurang secara signifikan dan hanya bisa memperkirakan di mana Zhao Feng berada. Mereka tidak menyadari bahwa di hutan Zhao Feng bersembunyi di sudut gelap dan, bayangan, dilepaskan darinya. Seiring waktu berlalu, kecepatan Zhao Feng menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Setelah setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, ketiganya dari Snow Wind Pavilion tidak bisa menahannya. Saudara Qiao, dia hampir 10 mil sekarang. Li Xiao berkata dengan mendesak. Li Xiao, kamu bertanggung jawab menyelamatkan King Xiaoxue. Lu Yuan, kamu membantunya. Petik 2. Pemuda bermata elang membagikan tugas. Li Xiao adalah untuk menyelamatkan King Xiaoxue dan Zhao Feng sekarang hanya bayangan samar. Tahap akhir lainnya True Mystic Rank Lu Yuan adalah menjadi penjaga. Di depan adalah penyelamatan dan pengejaran sementara di belakang mereka adalah mayat buaya Blackpool petir. Lagi pula, masih ada lebih banyak orang daripada hanya pavilion angin salju dan mereka perlu berjaga-jaga terhadap para jenius dari pasukan lain. Puncak True Mystic Rank elang pemuda. Bermata melintas di udara dan mengejar Zhao Feng. Aku akan membunuh bocah ini bagaimanapun juga. Dia tidak memiliki aura token warisan dan bukan milik salah satu dari 3 pihak. Dia sangat mungkin telah mengendalikan lubang di Purple Saint Ruins. Petik 2. Cahaya dingin bersinar di mata pemuda elang itu. Dari saat pertama dia melihat Zhao Feng, dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Dengan kecepatan pemuda bermata elang, ia segera menyusul Zhao Feng. Nak, menyerah sekarang. Pemuda bermata elang melihat ke bawah dan mengamati Zhao Feng yang berlari melalui hutan. Namun, kekaburan berambut biru tidak merespon dan ketika pemuda bermata elang cukup dekat untuk menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci target, ekspresinya berubah. Tidak baik, saya telah ditipu. Petik 2. Pemuda bermata elang melambaikan tangannya dan embusan angin dingin menghancurkan Zhao Feng. Puff, sosok itu menghilang ke udara seperti mimpi. Zhao Feng telah menggunakan jubah bayangan yin-nya untuk menciptakan yin bayangan doppelganger dan karena budidayanya cukup tinggi, doppelganger ini memiliki sejumlah kekuatan pertempuran. Karena fakta bahwa indera spiritual ditekan di Purple Saint Ruins, mereka tidak bisa menggunakan indera spiritual mereka untuk mendeteksi hal-hal yang jauh. Yin Shadow Doppelganger memiliki tutupan hutan dan pemuda bermata elang hanya bisa menggunakan mata telanjang mereka untuk melacaknya. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Zhao Feng dan memiliki mata spiritual Tuhan yang memungkinkannya untuk tidak menggunakan akal spiritual. Jika itu tubuh palsu, lalu di mana yang asli? Pemuda bermata elang itu merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat yang sama Lu Yuan yang berjaga berseru, pencuri. Beraninya kau mencuri rampasan perang kita. Petik 2. Pemuda berambut biru telah muncul di sebelah buaya petir Blackpool. Hehe. Mengalihkan perhatian harimau dari gunung telah berhasil. Zhao Feng tertawa dan mengeluarkan senjata tajam dan dia dengan cepat memotong buaya petir Blackpool dan mengambil denyut nadi dan jantung air. Pada kenyataannya, buaya petir Blackpool telah dipotong terbuka, tetapi rampasan belum diambil. Zhao Feng telah menyadari ini dan meletakkan rencananya pada ide ini. Sekarang pria bermata elang terkuat itu sekitar 20 mil jauhnya dan Li Xiao serta King Xiaoxue yang diselamatkan berada sekitar 7 hingga 8 mil jauhnya. Lu Yuan adalah yang terdekat dengan Zhao Feng dan 2-3 mil jauhnya. Tentu saja, hanya satu keajaiban luar biasa saja tidak cukup untuk mengancam Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat mengambil tulang kilat dan menyirami detak jantung buaya. Buaya petir Blackpool memiliki garis keturunan kuno yang samar dan punah di benua bunga Azure. Tulang petir buaya ini adalah bahan teratas untuk membuat senjata elemen petir dan karena juga mengandung esensi petir, ia memiliki kegunaan yang sama dengan batu mistik petir tetapi lebih baik. Detak jantung air mungkin bias terhadap elemen air tetapi dapat memperkuat meridian seseorang dan menyembuhkan luka yang tersembunyi. Itu juga dapat meningkatkan atribut tubuh seseorang serta mengkonsolidasikan fondasi saya. Petik 2. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita. Dengan 2 item ini kekuatannya bisa naik secara keseluruhan. Beraninya bocah ini mencuri hadiah kita.
Pemuda dan rekan bermata elang itu sangat marah sehingga hidung mereka nyaris bengkok karena kegilaan. Bab 391 Istana Blackcliff. Pria bermata elang dan perusahaan semua marah dan mata mereka hampir meledak ketika mereka menyaksikan Zhao Feng mencuri rampasan mereka. Buaya petir Blackpool telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membunuh mereka. Itu memiliki garis darah kuno yang samar di dalamnya dan denyut nadi dan jantung yang berair jarang terjadi. Gerakan Zhao Feng cepat dan cepat mengambil dua bagian paling penting dari buaya. Bajingan sialan ini, Li Xiao yang sedang pulih merasakan api menelan hatinya dan hampir memuntahkan seteguk darah. Wajah pria bermata elang itu jelek, dan tubuhnya mulai bergetar dengan amarah. Letakkan barang-barang itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Qiu, Zhao Feng tidak peduli dengan tiga orang dan berubah menjadi busur petir yang melintas ke kejauhan. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang dari Wind Snow Pavilion bertekad membunuh Zhao Feng, mereka tidak akan ditipu. Zhao Feng mengambil barang-barang ini tanpa rasa bersalah. Jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan membiarkan mereka hidup. Pria bermata elang dan True Mystic Rank tahap akhir lainnya jelas tidak menyerah dan mengejar dari belakang. Namun, kecepatan adalah keahlian Zhao Feng dan dengan Triflowered Treasure Lotus, itu bahkan lebih cepat. Dari 4 dari Wind Snow Pavilion, hanya pemuda bermata elang yang nyaris tidak bisa mengimbangi Zhao Feng, tapi dia yang paling jauh karena dia telah ditipu. Setelah berlari jarak tertentu, Zhao Feng menyingkirkan 3 bunga teratai berharga lalu menggunakan jubah bayangan yin-nya untuk menyamarkan dirinya dan bergabung ke medan hutan yang kompleks. Untuk amannya dia bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk menciptakan 2 Yin Shadow Doppelgangers untuk mengacaukan pencarian. Yin Shadow Doppelgangers bisa ada untuk waktu yang singkat dan bisa bergerak dengan tubuh yang sebenarnya. Setelah itu sendirian itu dapat dengan mudah dilihat melalui indera spiritual, tetapi di Purple Sacred Ruins, indera spiritual sangat dibatasi dan sulit untuk menentukan apakah itu nyata atau palsu sampai seseorang menjadi sangat dekat. Segera, Zhao Feng berhasil melarikan diri dan meninggalkan orang-orang dari Wind Snow Pavilion yang menjadi lalat tanpa kepala. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng menemukan sekitar 10 sosok yang menuju ke arah ini dari puluhan mil jauhnya. Di langit, seekor gagak hitam dengan mata merah gelap penuh kedinginan dan kekejaman mengamati daratan yang jauhnya bermil-mil. Burung gagak hitam yang aneh pertama kali melihat orang-orang dari Wind Snow Palace kemudian memandang dengan dingin ke arah Zhao Feng dengan jijik. Hati Zhao Feng melompat dan merasa bahwa gagak hitam itu tidak sederhana karena dapat menemukannya. Sepertinya aku sudah diawasi oleh kekuatan lain. Perasaan berbahaya melonjak dalam hati Zhao Feng saat dia melihat gagak hitam kemudian angka yang mendekati. Jelas gagak hitam ini memiliki bakat untuk melihat sangat jauh dan dapat mengendalikan setiap gerakan dalam jarak puluhan kilometer. Baik Zhao Feng maupun yang dari Wind Snow Pavilion tidak luput dari mata gagak hitam. Ini adalah pertempuran siluman dan pelacakan. Mundur, Zhao Feng dengan cepat menarik diri dari angka yang ditutup. Dia lebih suka menghadapi orang-orang dari Wind Snow Pavilion daripada orang-orang ini. Mata spiritual Tuhannya dengan cepat memindai angka-angka ini dan menemukan bahwa aura mereka semua kuat dan ada energi mental dingin yang membuat Zhao Feng tidak berani memeriksa terlalu dekat. Setelah menarik sedikit jarak, Zhao Feng memastikan dia tidak ada di pandangan gagak hitam. Langkah kedua, mata hati. Zhao Feng mengunci ke gagak hitam di langit dengan mata spiritual Tuhannya. Gumpalan energi mental yang tak terlihat mengalir ke gagak hitam yang aneh. Meskipun garis keturunan gagak itu tidak sederhana, energi mental Zhao Feng dekat True Lord Rank sudah cukup untuk mengendalikannya. Zhao Feng tidak sepenuhnya mengendalikannya karena kemungkinan besar telah menandatangani kontrak darah dengan pemiliknya. Di bawah pengaruh Eye of Heart, Zhao Feng membuat gagak hitam mengabaikannya. Karena itu, dalam pikiran gagak hitam ini, Zhao Feng bukan target lagi. Kekuatan ini mirip dengan hipnosis tetapi jelas pada tingkat yang lebih tinggi. Burung gagak hitam berhenti sejenak di udara untuk 1 atau 2 napas sebelum melanjutkan untuk mengamati orang-orang dari Wind Snow Pavilion. Sepertinya para jenius dari Wind Snow Pavilion dalam bahaya sekarang. Zhao Feng tidak merasakan simpati. Jika dia membuat gagak hitam mengabaikan semua orang, itu pasti akan membuat pemiliknya waspada. Pada waktu bersamaan, 10 sosok yang mengenakan pakaian gelap mendarat di gunung yang jauhnya 20 mil. Salah satunya adalah pemuda berwajah tajam mengenakan cincin hidung hitam dengan wajah jelek. Dia mengenakan jubah hitam dan emas dengan gambar tulang di atasnya.
Ada total 9 termasuk bentuk manusia dan binatang. Saya pikir ada jejak energi mental saat itu yang mempengaruhi, gagak iblis hitam. Petik 2. Pemuda berwajah tajam meletakkan tangannya di pinggul saat mata kacang hijau menyala dengan nyala putih. Riak hitam samar memancar darinya ke radius 10 mil. Binatang buas di dekatnya termasuk yang ada di udara secara naluriah menarik diri dari mereka. Angka puncak True Mystic Rank di dekatnya semua merasakan tekanan besar. Brother Chigui, dengan kekuatan garis keturunan, iblis hitam gagak, bagaimana hal itu akan dipengaruhi oleh orang lain? Bukankah itu baik-baik saja sekarang? Petik 2. Seorang pemuda setipis tongkat berkata dengan hormat. Oh well, sudahlah, kita akan menyelesaikan targetnya dulu. Orang-orang ini memiliki token warisan dan auranya tampaknya merupakan klan bawahan dari sekte spiritual bulan murni. Petik 2. Chigui, dengan hidung menusuk mengangguk. Dengan lambaian tangannya 5 sosok terbang keluar. 2 dari mereka berada di puncak True Mystic Rank, 3 tahap akhir dari True Mystic Rank. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari keajaiban luar biasa pengumpulan naga suci-suci. Sua. Kelima sosok itu seperti hantu dalam gelap yang segera mengunci keempat dari Wind Snow Pavilion. Tidak baik, itu gagak iblis hitam. Istana Blackcliff akan datang. Mundur. Ekspresi pemuda bermata elang berubah secara dramatis dan tegang. Istana tebing hitam. Keempat dari Wind Snow Pavilion panik dan segera mundur. Namun, Istana Blackcliff sudah hampir mengelilingi mereka. Iblis hitam berkokok di udara tiba-tiba melebar hingga 2 atau 3 meter kemudian memanggil asap hitam dan menyerang. Asap hitam aneh menyelimuti area yang berada di Wind Snow Pavilion. Asap membuat orang-orang di dalamnya kehilangan arah dan membatasi pandangan mereka. Asap hitam ini bahkan mengandung racun yang menciptakan ilusi. Pada saat ini, Zhao Feng sudah kehabisan mil dan bersembunyi di dalam hutan sambil memeriksa situasi dengan mata spiritual Tuhannya. Asap hitam yang dilepaskan gagak iblis hitam bahkan memengaruhi mata spiritual Dewa Zhao Feng, tapi dia masih bisa melihat pemandangan keseluruhan. Di babak pertama serangan, gagak hitam menyerang King Xiaoxue dan Li Xiao yang paling lemah. Li Xiao dengan berani melindungi King Xiaoxue tetapi menghadapi serangan marah iblis hitam dan karena dia berada di uap, hanya dalam beberapa pertukaran ada beberapa luka berdarah di tubuhnya. 5 jenius dari Istana Blackcliff kemudian dibebankan ke asap hitam. Sepertinya tidak ada Wind Snow Pavilion yang bisa melarikan diri. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sementara dia mundur, dia sesekali membuka mata spiritual Tuhannya untuk menyaksikan. Mengaum. Dari area asap hitam datang tawa aneh dan raungan binatang buas. Zhao Feng melihat dari dekat dan melihat mayat perunggu setinggi sekitar 2 meter dengan garis-garis perak di sekitarnya. Selain itu, ada juga binatang sebesar gunung kecil dan kerangka hitam pekat. Arg! Li Xiao menjerit saat jantungnya ditusuk oleh gagak iblis hitam dan jatuh dalam genangan darah. King Xiaoxue pingsan dan 2 sisanya membakar kiroh sejati mereka saat mereka bertarung dengan gila-gilaan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng telah menarik 100 mil jauhnya dari asap hitam dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi lagi. Pada saat ini asap hitam memudar meninggalkan beberapa mayat. Dari 4 dari Wind Snow Palace hanya puncak True Mystic Rank elang bermata elang hampir tidak pernah melarikan diri setelah membakar Key of True Spirit dan kehilangan salah satu lengannya. 3 yang tersisa semuanya mati dan tubuh mereka hancur. Yang paling lengkap adalah King Xiaoxue, tapi kulitnya dipenuhi tanda merah dan hijau saat terbuka. Bahkan untuk seseorang setenang Zhao Feng, hatinya menjadi dingin. Untuk menyelesaikan ini, Blackcliff Palace hanya mengirim setengah dari orang-orang mereka dan dari 5, hanya 2 atau 3 yang menyerang. Ini menyebalkan, pavilion angin salju hanya memiliki banyak item ini. Cewek itu cukup bagus. Petik 2. Sou. Pemuda dengan hidung menusuk, Chigui, memimpin 4 lainnya. Gagak iblis hitam patuh duduk di tangan Chigui. Saya sudah membaca kenangan gagak iblis hitam dan ada orang lain di sini. Orang itu tidak hanya melarikan diri dari garis pandang gagak iblis hitam dan bahkan mengikis hati gagak untuk menghindari dilacak. Petik 2. Suara pemuda hidung menusuk terdengar seolah-olah itu berasal dari kubur. Mendengar ini ekspresi orang lain berubah. Bagaimana ini mungkin? Terlepas dari kita, Istana Tebing Hitam, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini di reruntuhan Sein Ungu dan berhasil bersembunyi dari gagak fakta darah saudara Chigui?
Orang harus tahu bahwa pemuda dengan hidung menusuk ini telah mencapai tahap awal dari True Lord Rank dan dia dapat dengan mudah membunuh keempatnya dari Wind Snow Pavilion saja. Terlepas dari 10 dewa sejati, tidak ada yang bisa membuat serangan Qigui di reruntuhan Sein Ungu. Saya sangat tertarik dengan orang itu. Tetapi yang aneh adalah bahwa dalam ingatan Gagak Iblis Hitam, sepertinya auranya bukan milik salah satu dari 3 pihak. Petik 2. Qigui menjulurkan lidahnya dan bibir wajahnya yang jelek. Apa? Adakah yang lain selain dari 3 kekuatan di sini? Orang-orang jelas tidak percaya ini. Aku punya perasaan aneh seolah-olah orang itu mengawasi setiap gerakan kami. Aku akan menarik orang itu keluar. Mata Qigui berubah pucat pasi saat dia melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Zhao Feng telah melarikan diri lebih dari 100 mil dan sedikit santai saat dia melihat kembali ke daerah itu. Pada titik Qigui menonton di sini dan mata Zhao Feng berbenturan dengan mata putih hantu Qigui. Saat dia melakukannya, dia merasakan kedinginan memasuki dimensi energi mentalnya. Dia juga memiliki garis keturunan mata dan merupakan tipe kontrol khusus. Hati Zhao Feng berdetak kencang dan meskipun dia yakin bahwa Qigui belum menemukan lokasinya yang tepat, dia masih tahu keberadaannya. Ini adalah pertempuran tak terlihat antara garis keturunan mata.